أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آل بيته السادة الأعلام وأصحابه القادة البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فأولى ما يفتتح به بالكلام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para saimin dan saimat, qaimin dan qaimat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang terhormat, alhamdulillah hari-hari begitu cepat berlari, waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan 20 hari pertama. 20 hari pertama dan masuk pada 10 hari terakhir, dan yang merupakan hari-hari dan malam-malam terbaik. Jadi semakin membuat kita tertarik karena hadiahnya yang sangat menarik. Alhamdulillah, kalau tengok wajah-wajahnya raja tidak ada yang lesu. Sudah konyang sudah. Jadi walaupun puasa tadi tidak membuat kelaparan, walaupun tidak makan dan minum, tetapi kita merasakan kepuasan. Kalau bukan karena puasa, itulah terlambat saja istri menyiapkan makanan, banyak kadang-kadang ucapan yang tak baik keluar dan diperdengarkan. Tapi alhamdulillah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, alhamdulillah kita lalui hari-hari yang sangat berarti. Subhanallah. Sampai seperti yang kita sebutkan di awal-awal lagi, pahalanya tidak dibatasi. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku. Allah tidak butuh, tetapi penisbatan nisbatut tasyrif, memuliakan amalan ini, sehingga disebutkan khusus untukku karena dia istimewa, milik Allah, khusus untuknya. Maka Allah berikan pula balasan yang istimewa pula, yaitu pahala yang tak dibatasi. Afala akunu abdan syakura. Kenapa saya tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Dan Allah salah satu namanya adalah Asy-Syakur, yang pandai berterima kasih. Antum berbuat yang baik, Allah memberi yang lebih baik. Dari semua yang baik yang kita lalui itu adalah 10 malam terakhir ini. Maka judul dan tema kita malam ini adalah kesungguhan mencari dan kesabaran dalam menanti.
Kesungguhan mencari memang Lailatul Qadar ini memang datang. Tapi apakah semua yang mendapatkan? Tentu tidak. Yang bersungguh mencarinya, kemudian sabar dalam menantinya, maka dia akan mendapatkan. Nabi SAW yang mendapatkan wahyu yang di dalamnya terdapat rahasia-rahasia langit dan bumi yang sebagian besar belum terpecahkan oleh yang menginjakkan kaki di atas bumi. Masih banyak tidak rahasia yang belum terpecahkan oleh kita yang disampaikan oleh Nabi? Masih banyak. Masih banyak. Tapi beliau tetap melakukan usaha yang keras, berijtihad. Makanya Lailatul Qadar itu memang diberikan pada yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar mencari, kemudian bersungguh-sungguh dan sabar sampai berakhir masa pertandingan dan pencarian itu. Nah, kalau dia bersungguh dan sabar sampai selesai dan sampai usai, dipastikan dia mendapatkan malam terbaik itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Subhanallah, kaum muslimin, orang kadang kalau tidak mendapatkan kejuaraan itu, tidak dapat hadiah. Tapi kita lahir di Ramadan ini, setiap malamnya kita bermandi hadiah. Setiap malam bermandikan hadiah. Bahwa yang dituju daripada puasa Ramadan itu bisa kita dapatkan. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa karena iman, artinya meyakini ini perintah Allah dan melaksanakannya karena melaksanakan perintah Allah. Berarti ada orang puasa bukan karena Allah? Banyak. Ada karena segan, karena takut, karena dipaksa. Tapi ini tidak. Benar-benar imanan, percaya dan yakin ini perintahnya, dan menegakkan melakukannya karena mengikuti perintahnya. Oleh sebab itu orang-orang Islam mesti berhati-hati dalam mengerjakan puasa ini. Jangan puasa kecuali sesuai yang diperintahkan, dan jangan melakukan amalan apapun kecuali yang di-SK-kan, dan harus mengikut, kata Ahmad, SOP yang telah ditetapkan. Karena melanggar SOP bisa-bisa pahala tidak cair. Pahala tidak cair walaupun SK-nya ada. Makanya kita selalu menyerukan, lakukanlah seperti apa yang dicontohkan dan diperintahkan. Jangan keluar dari jalan yang telah dibentangkan oleh yang pertama, melangkahkan kaki masuk surga. Yang masuk surganya tanpa hisab. Apa makna tanpa hisab? Tidak memakai ilmu hisab. Apa makna tanpa hisab? Tidak ada yang perlu dipersoalkan, karena semua yang dikerjakan teraplikasi di dalam sistem ilahi. Tidak ada yang diperdebatkan. Oleh sebab itu, kerjakan seperti yang dia kerjakan, tinggalkan seperti yang dia tinggalkan. Karena baik menurut pikiran belum tentu baik menurut yang diturunkan. Oleh itu Nabi kita SAW disuruh istiqamah seperti yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu. Dan kita minta dalam setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim,
tunjukkan kami siratal mustaqim. Ketika Allah menyebut jalan Nabi, Allah memilih sebuah kata yang tidak ada jamaknya. Kalau tidak ada jamak, kalau tidak ada jamaknya berarti tunggal. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Berarti jalan istiqamah itu ada berapa? Tunggal, jalan Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan jalan yang tidak istiqamah atau jalan menyimpang itu banyak atau sedikit? Banyak. Maka Allah memakai kalimat yang ada jamaknya. Kata yang ada jamaknya apa? Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan yang banyak. Jangan yang banyak. Banyak. Jalan yang sesat itu banyak apa sedikit? Banyak sekali. Itulah yang diingatkan Nabi dalam hadis tentang umat ini akan berfirqah-firqah. Sebanyak 73. 72 itu jalan sesat, kawan. Yang selamat itu hanya satu. Jalan siapa? Jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk yang bersungguh-sungguh mencari dan sabar dalam menanti. Dengan apa dia buktikan? Aisyah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam pertama bulan Ramadan. Berarti malam ke berapa? Malam ke-21. Ya, Syekh. Sekarang kita berada di malam dah lewat ya. Tidak apa-apa lah. Malam ke-21 garis miring malam ke-22. Jadi ini harus lebih bersungguh-sungguh lagi, karena ada kemungkinan malam tadi Lailatul Qadar, ada juga kemungkinan malam ini tidak boleh lewat. Malam tadi berijtihad, malam ini berjihad. Ma'asyiral kiram, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, bila masuk 10 malam pertama bulan Ramadan, ijtihad, bersungguh-sungguh. Wa shaddal mi'zar, beliau pertama aqama lailah, menghidupkan malamnya. Apa makna menghidupkan? Mendirikan, tidak ada tidurnya. Ini semalaman tanpa tidur. Yang kedua, wa aiqadha ahlah, beliau tidak mau menang sendiri. Disuruhnya keluarganya ikut menghidupkan malamnya, bahwa jihad itu bukan hanya kepala rumah tangga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mendirikan salat. Kenapa salat disebutkan Allah? Karena salat amalan terutama dan terbaik dan terberat. Bila salatnya baik, bila salatnya menurut, yang lain akan menurut keluarga itu. Tapi kalau solatnya belum benar, maka siap-siaplah kita mendapatkan sesuatu yang kurang benar dari keluarga. Mungkin istri yang pahlawan, mungkin tak kita perhatikan solatnya, sah? Atau laki yang pahlawan, ada laki pahlawan, laki paban, mungkin solat istri suami tidak baik. Atau anak yang durhaka, mungkin juga kita tidak memperhatikan solat anak kita. Asal-asal masuk agaknya, asal bantunya sekolah, lapunya inyolanya ya nak solat nak indak, kalau bersekolah wang
Lah masuk pondok orang gayanya kan ya. Dah habis ni masuk pondok ndak sodo, kalau ndak dididik bersama belum tentu jadi semuanya. Kan ya Bu ya? Iya adanya. Kan ngeri-ngeri ok nongor kan. Nasallallahu salamatul afiyah. Ndak sodo jadi buyara, ada jadi guya. Nah, ndak semua jadi buya, ada yang jadi guya. Apalagi kalau dok makan goreng 5, sawit 2 aja. Nah, tapi alhamdulillah lebih di bawah you sama siang lainnya. Alhamdulillah, ada nombor dulu juga goreng sekitar darun dulu. Alhamdulillah kebanyakan lah bayunya biaya. Alhamdulillah. Hanya ngaku setelah jadi uang bawa tekanang ni. Nah, bopongnya tak nawak di balin dah. Seleo omwa, piti ndak nawak. Tu dia makan 5 akui 2. Pidan anpon ada macam mana makan. Kalau sampai itu alhamdulillah tak masuk rendah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan sabihin kat tuan-tuan 2 kali dan makan haram selama di pondok. Nan pertama ndak dak obeh. Pertama you sorok. La ta'andam biya ma'ru. La 2 malam ta'andam. Betulnya ketua asrama ke dan lah man. Nye buya lah boleh dia ambil ubi tu pada usak dia ayu. La 2 malam lah boleh kan? Amo pe mambianya awak dekat tu asrama nyuruh guru awak lah kelas 7 lah kan, bodohnya nyuruh buya cik ke tu asrama sang antu rajo li tak pula. Mana-mana ayu tu li tak ya kajo orang pele sampai lah nyuk selaju-laju ayu tapi ayu tu kananya pelintasan air kan, ambil 2 ungkit 2 batang dia memang baisi kau 2 camelah nyuk dia mabul. Tu apa cu? Panggang dia, bui dia. Awak ngajong kedua kan? Selesai makan suagi tu, susah ayu. Lah mancak-mancak amak 2 buaya gadang. Bitande ubidayannya. Sampailah. Tekan awak termasuk mungkin. Pasabun ke cucu apa je? Jenis suman kami bayunya. Tabayulah curi matu itu mati piang. Lah itu tak berdosa kecil tu. Ya orang ngajong tapi dalam pikiran kita halal karena sudah ada pengumuman. Yang mengumumkan yang berkompeten ketua asrama kan ya. Jadi alhamdulillah. Anak kedua sudah muzakarah malamnya seboleh songas ya. Jadi ya betulnya senior awak di pondok dah litang man. Litak tiba tinggal 2 itu angnya. Ayam kampung 2 itu lama malah kan dia kan lama pada yang beras lah dia selera makan sang tak jauh bertanyong salah ada bertanyong kan tak bertanyong nyawa litak tak sampai bertanyong makan alhamdulillah so pagi lah tong ato letek sahapun cilok ayam dia tu dan tanyong lecu ayam malam tu balik tu kontok jong ni astagfirullah sudah berlubang lantai tu bapong boy sadamo pas saya makan bertangkuk siapa nak habis tali rumah tu dimakan sedek masuklah duit. Itu tentang kadang dengan haram jatuh-jatuh ya, tapi tidak sengaja kau 2 lah. Alhamdulillah. Kalau sengaja yang goreng 5 2 tidak atur rumah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Astagfirullah. Apa sampai kau macam itu? Nabi SAW ijtihad wa aikadha ahla, bahwa beliau menghidupkan malam bersama keluarganya, wa shadda mi'zarah, dan mengencangkan pinggangnya. Para ulama menyebut itu bahasa kinayah. Kan di antara adab dalam berbicara adalah menyampaikan sesuatu yang tak boleh secara vulgar disampaikan secara kinayah. Maknanya tidak tidur bersama omak noang. Tak boleh? Tak boleh kau tanyong. Nah, artinya supaya tidak tidur dengan omak noang kau, maka Nabi SAW iktikaf. Di mana iktikaf? Di masjid. Untunglah nun rumah dokek ke bersaji.
Kan dia malia jangan aja kan? Kan Nabi kan okey rumah. Beliau dari ruangan atau kamarnya pindah ke dalam masjid. Itulah i'tikaf. Apa makna i'tikaf? Luzumus syai', luzumul masjid ta'atan lillah, yaitu tetap berada di masjid karena taat kepada Allah. Indak dia baca haji subuh i'tikaf ianya. Tu main catur dalam dah sana. Atau abi dua cerita nak ta'atan lillah wa ta'abbudan lah, dan hanya beribadah kepadanya. Makanya dibanyakkan di i'tikaf itu adalah pertama sekali adalah solat. Itu sebabnya i'tikaf itu ada yang bertanya, boleh disuruh je musallanya Ustaz? Saya katakan i'tikaf itu membuat orang tak boleh keluar dari masjid kecuali karena hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Apa hajat yang tak bisa tinggalkan? Hajat masuk je, hajat qalu. Tak jawab ya? Hajat masuk nak masuk lewat mulut, baca bismillah kan ya, solat itu alhamdulillah, makan minum okok okok masuk itu tak makanan tu dah, itu bisa tinggalnya kan tak ada, kan tak hajat tu dah, itu tambahan yang tak baik. Jadi selama apa, selama i'tikaf okok distinggan. Tapi di lu boleh nyusat ni, berarti qalu tanpa hajat, qalu tanpa hajat. Kalau nak kan mau kau nak i'tikaf dosa ni kalau ada ya syarat situ ya awak buat nanti ruang khusus Allah karantina perokok. Jadi kaum muslimin dan muslimat upayakan meninggalkan itu. Nah, atau hajat keluar. Apa hajat keluar? Nak itu tu. Atena kau kena. Atau alhamdulillah dibuatnya banyak di kampus haji. Mula-mula kan dulu duanya bang ya. Dua sitan kan. Sekodok-kodok lama antri ya. Kadang-kadang sakit pawit lah dalam alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian usaha pengurus yang lama di antaranya abang kita, abang Ibus rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah berikan pahala dan ampunan buat beliau. Allah baikkan keluarga dan keturunannya, amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian yang mewakafkan tanah, iya bang ya, wakaf jadi. Dulu nak babali dah mula-mula, tapi dah untuk buat WC wakaf akhirnya ndak babali. Mudah-mudahan diberikan pahala yang melimpah pula. Kaum muslimin dan muslimat dan muslimat, ini termasuk hajat yang tak bisa ditinggalkan. Itu saya bolehkan. Untuk mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, itu tidak boleh. Apa-apa ngalih. Makanya orang yang i'tikaf hanya dibolehkan di masjid yang ada solat Jumatnya. Kalau ada istilah fikih disebut dengan masjidun jami', masjid jami' yang ada Jumatnya. Sebab Jumat tidak gugur dari orang i'tikaf. Nah, kalau dia i'tikaf di musalla, i'tikaf di surau, i'tikaf di menasa, i'tikaf di langgar, dia harus keluar. Kalau keluar batal i'tikafnya. Karena yang batal ke i'tikaf itu, satu keluar dari masjid tanpa hajat, kedua melakukan hubungan titik-titik. Ya, hubungan titik-titik. Wala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, kalau dia i'tikaf di musalla, otomatis tidak ikut solat Jumat. Boleh tak solat Jumat laki-laki? Boleh tak solat Jumat gara-gara i'tikaf? Tak. Maka i'tikaf hanya dibolehkan di masjid yang ada Jumatnya, bukan di surau dan bukan pula di musalla yang tak ada Jumatnya. Ini tanda kesungguhannya dalam mencari. Kemudian berapa hari? Subhanallah, 5 hari. Ya. 5 atau 10? 10 hari.
Kapan waktunya? Tidak ditentukan, supaya diuji anda benar-benar sabar menanti atau tidak. Ya, kalau orang tak sabar 2 hari kalau lah malam tiba mahnya tayo tidak sah, makanya diberikan penantian 10 malam, tapi didekatkan. Malam apa? Malam-malam ganjil. Karena kita beda mulai puasa, kan kehendak kita juga sah. Allah tidak suruh kita berbeda, tapi kita berkehendak berbeda. Akhirnya anggaplah setiap malam terakhir ni malam ganjil. Tak ganjil di sikositan ganjil. Solawat juga apa dia mengganjil. Sah? Oleh sebab itu kaum muslimin berjihad. Setiap malamnya wajib berjihad. Sebab apa? Di sini ganjil, di sana genap. Di sana ganjil, di sini genap. Kok bisa ya? Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya bukan kita, para petinggi. Awak yang di bawah-bawahnya hanya mengikuti. Sah ya. Mereka kalau dari kebijakan jangan membangkang. Sah. Jadi jangan membangkang, tapi berikan ilmu, berikan pelajaran, bagikan nasihat, mudah-mudahan sampai kepada pengambil dan pemangku kebijakan. Jangan nanti di sana ganjil, di sini genap, di sini ganjil, di sana genap. Tapi bagus loh Ustaz, tiap malam terpasok kami beriur ya. Ajalah kalau itu positifnya. Maka setiap malam kita bersungguh beribadah, ambil positifnya. Jadi kini malam ganjil gini lah. Di siko kenap, di sitan ganjil. Nak lain dapat Lailatul Qadar pekoken. Malam besok siko ganjil, sitan genap, anda dapat Lailatul Qadar. Banyak siko. Serius? Baik, kaum muslimin dan muslimat. Ada yang bertanya, apa yang paling diutamakan dalam Lailatul Qadar? Amalnya apa? Tidak banyak, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang ganjil-ganjil. Pertama, solat tuan-tuan diperbaiki dan berjamaah di masjid, laki-laki khususnya. Kapan mulainya Lailatul Qadar itu? Mulainya sejak masuk waktu maghrib. Maka rugi orang yang solat maghribnya tidak di masjid. Apalagi kalau solat maghribnya tidak ada sama sekali, itu hilang sodornya. Jadi solatlah maghrib di masjid. Tapi tidak tahu lah melangkah le Ustaz, ngapa dia biar juga. Dimulai sedikit dulu dari seluruh ilmu, disiplin ilmu menyuruh kita untuk berbuka sedikit dulu. Ya, kurma beberapa biji kalau ada, atau makanan yang bersifat manis, dan jangan berlebihan. InsyaAllah untuk solat 3 rakaatnya cukup dunia. Imam berapa rakaat? Berapa minit serakaat? Mugahi 10 minit serakaat? Tidak dia menanti ajanya dari azan sampai qamat 10 minit sah. Atau 10 minit itulah makan doa bakwan lah 5. Kan ia picel lah sapi yang tak cukup atau minum sebotol. Itu sanalah cukup itu dalam sahurnya. Tapi alanya cukup lah sudah solat maghrib bodi laupelnya. Lah solat maghrib diisilah sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai terlolok lah. Sebab masuk dalam hitungan yang terbaik di malam Lailatul Qadar adalah solat fardu. Mana afdal solat fardu pada solat tarawih? Dan tanya, mana afdal sunat isya atau sunat tarawih? Mana afdal? Salat sunat isya. 2 rakaat isya itu lebih afdal daripada 11 rakaat tarawih. Ini perlu saya jelaskan karena tidak sedikit kita yang Masya Allah santai-santai tidak melakukan salat sunat isya, langsung tarawih. Lebih parahnya santai-santai cuma tidak salat isya. Apa sebab? Yang ceramah malam kau dasman woi panjang dunia, lolok semua tulunya, lolok dua marah. Lah selesai, alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Abau datang melangkah dok kami.
Solat isyak tidak berjamaah, solat tarawih berjamaah. Salah atau betul? Terbalik. Kalau boleh dipilih, kalau harus dipilih-pilih, solat isyak berjamaah, caklah tarawih tidak. Tak juga tidak tarawih tu. Tapi yang sebaiknya adalah solat isyak, kemudian solat sunat isyak dulu, habis itu tarawih. Nah, kenapa kaum muslimin dan muslimat ditanyakan ke Nabi SAW, solat yang terbaik solat apa? Solat 5 waktu. Selain itu apa? Solat sunat rawatib. Di antara yang sunat yang paling afdal adalah solat rawatib tadi. Setelah itu solat witir, setelah itu solat malam. Yang di bulan Ramadan disebut dengan solat tarawih. Jadi balik kadang kejar tarawih, tidak solat isyak berjamaah, terbalik. Nanti tercatat tu 10.000 bulan ya kan. Cuman kawan misalnya dapat gaji 2 triliun, awak dapat 20 juta. Siapa yang berhak selebrasi waktu itu? Yang dapat 2 triliun atau yang 20 juta? Hah? Weh, yang dapat 2 triliun. Dia apa? Solat fardu itu tidak bisa diukur dengan solat sunat. Yang dibalik. Mohon maaf nih, kadang-kadang jarang diperingatkan hal yang seperti ini. Sahih? Sebab itu jangan tinggalkan solat sunat isyak dan solat sunat maghrib. Nah, dan siapa yang solat maghrib, solat isyak berjamaah, itu seperti solat setengah malam. Dan apabila solat subuh berjamaah, seperti solat semalam suntuk. Itu solat wajib. Jadi kejar itu yang wajib dulu, jangan dibalik. Kemudian kaum muslim apa lagi? Banyak berdoa. Di mana itu tahu? Karena ditanyakan oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita idza adrakatni lailatul qadri madza aqul? Kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Nabi katakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Berarti ada 2 hal. Satu, Allah suka, Allah pemaaf memang. Yang kedua, suka yang memaafkan. Oleh sebab itu mintalah maaf kepadanya. Jadi kalau tuan-tuan minta maaf pada Allah, jadilah orang pemaaf, karena Allah suka itu. Maka cari yang suka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan solat tadi, solat wajib, solat sunat, kemudian berdoa, kemudian banyak membaca Al-Quran. Karena Jibril turun memuraja Al-Quran bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, kemudian dengan niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Bukan supaya dicatat dalam laporan kegiatan, tidak. Walaupun dibuat juga laporan, tapi itu bukan niatnya. Bukan niatnya. Apa dia etikaf tu? Nak le dapat poin nanti. Dapat poin, karena di kantor kalau siapa etikaf dapat dapat poin. Jangan sebagai bukan. Karena poin manusia itu sedikit. Kalau manusia ni kita semakin ikhlas dikasih gaji seikhlasnya. Sah? Tapi kalau pada Allah semakin ikhlas dikasih gaji yang tidak ada batasnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersungguh mencari dan sabar menanti, dan kedua-duanya diberikan Allah pahala yang tidak terhingga. Orang bersungguh-sungguh puasa, bersungguh-sungguh qiyam Ramadan, diberikan pahala yang tidak terhingga. Dan yang bersungguh-sungguh dan sabar dalam menyelesaikannya, juga orang sabar diberikan pahala yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka sering kami katakan di antara rapat-rapat kami dalam dakwah itu saja, bahawa suatu pekerjaan besar direncanakan oleh orang-orang hebat. Iya, semua karya-karya besar
anak bangsa ini yang membuat nyusun rencananya orang-orang hebat. Sudah ikut antum merencanakan, antum sudah hebat. Lalu dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas. Ya, berbagai pekerjaan besar itu perancangnya orang-orang hebat. Baik itu ormas, baik itu sekolah, pondok pesantren, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, perancangnya orang-orang hebat. Kemudian dilakukan orang-orang ikhlas dan dituntaskan oleh orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, ikhlas kadang tidak sabar, berhenti di tengah jalan. Tapi orang yang ikhlas dan sabar, mereka lah yang menuntaskan dan menyelesaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat itu dan Allah berikan kita kesabaran itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.